Nama saya Iman dari media Sorot Desa Indonesia, dan mungkin lebih dikenal dengan sebutan Bang Kumis Berbagi. Satu pertanyaan, di mana media atau jurnalis setiap dalam pemberitaan kita berusaha untuk mengimbangi dengan hak jawab dari pihak sekolah sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa pada waktu belum tayang dan kami sejumlah media mendatangi sekolah ini, tapi gerbang selalu tertutup? Dan kenapa sekarang baru undang rame-rame kami dari media? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media mana Pak Iman? Sorot Desa Indonesia. Sorot Desa Indonesia. Oke. Ya, kita perlu pahami ya Pak Iman ya. Yang Bapak datang itu kan sekolah. Sekolah itu kan ada kegiatan belajar mengajar. Jadi kita juga harus memprioritaskan keamanan dan kenyamanan siswa. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi ini bukan pasar yang bisa keluar masuk sembarangan. Sekolah ini Pak. Mungkin untuk detailnya Bu Fitri bisa dibantu jawab. Ya, kurang lebih sama atas apa yang disampaikan oleh Bapak Rudi ya. Saya juga memang mengetahui ya, beberapa dari rekan-rekan sudah ada yang datang berkunjung, namun itu tadi terkait proses belajar mengajar anak-anak dan juga untuk menjaga kondusivitas keadaan atau mungkin lingkungan di sekolah. Seperti itu Bapak Imam. Terima kasih. Baik, pertanyaan saya tambahkan lagi sedikit ya. Hak jawab ini ya yang kita wujudkan hari ini, karena memang baru sempat hari ini. Demikian ya. Ini sesuai dengan amanat dari Yayasan itu tidak ada sesi wawancara. Kalau undang kita kalau gitu. Karena Gimana? Karena Bapak bisa langsung hubungi WhatsApp kami. Kira-kira sudah satunya langsung sini enggak Katanya pengen berimba. Ibu aja Bu. Ya. Sampaikan Berdiri. Katanya pengen berimba beritanya Bu. Gue ngomporin aja. Bu nggak apa-apa sih. Gak apa-apa, ibu berdiri aja Bu. Terima kasih. Oh, ya apa? Nggak jadi Bu. Oh, nggak jadi ya. Nah, pemirsa, nampaknya pihak kepala sekolah sendiri tidak mau diwawancarai. Oh, diwawancara, bisa. Tapi tadi bilangnya beritanya nggak berimbang gitu. Tapi pas sejumlah media ini nggak mau wawancara, Nggak Bu. mau wawancara. Gimana? Nah, terus bagaimana cara mengimbangi beritanya nih? Ya mereka pengennya berimbang. Berita kemarin-kemarin bilangnya nggak berimbang. Tapi pas kita kesini jauh-jauh dari Paneglang ke Menes nggak mau diwawancara. Oke. Kecewa dong. Gimana ini? Bung, gimana? Tadi kan nggak mau diwawancarai. Menurut Bung Iman gimana? Di satu sisi kami media tadi dikatakan harus imbang untuk memberitakan berita, tapi pas diwawancarai sendiri ini nggak mau. Bagaimana, Bung? Kalau menurut saya seharusnya orang dari ISMA ini memberikan klarifikasi secara langsung, bukan sekedar seremonial aja. Jadi supaya berita berimbang, jadi secara langsung harus disampaikan. Nah, pemirsa, Bang Kumis akan sekalian untuk sedikit bincang-bincang dengan salah satu narasumber yang memang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Bang Kumis. Pak Eka Supriyatna, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paneglang, Provinsi Banten. Nah, Pak tadi kan sudah menghadiri konferensi pers persoalan yang lagi viral di sini. Itu menurut Bapak itu hasilnya bagaimana, Pak? Saya melihatnya ini masih belum ada titik temu ya terkait dengan klarifikasi dari lembaga Yayasan ISMA itu sendiri. Sebab sejatinya ini yang hadir adalah ketua yayasan langsung beserta didampingi oleh para kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. Jadi saya menginginkan kedepannya agar ketua yayasannya juga bisa hadir langsung, memberikan keterangan langsung kepada insan media yang
tentu saja yang akan menginformasikan kepada masyarakat secara utuh persoalan di internal ISMA ini. Nah, mungkin satu pertanyaan, karena Bapak juga benar-benar menyimak tadi, di mana di satu sisi pihak yayasan ini juga bahwa pemberitaan media Pandeglang ini yang soal masalah 3 anak tersebut kurang imbang, tetapi di satu sisi pas mau diwawancarai beliau nggak siap. Itu bagaimana, Bung? Ya, saya menyesalkan pihak yayasan mengundang teman-teman insan media, tapi justru tidak mau diwawancara ya. Ini saya kira ada hak ya, hak media untuk mewawancara para pihak yang berkompeten dalam hal ini. Karena apa? Itu salah satu sumber yang akan didapat agar pemberitaan ini berimbang justru gitu. Dan untuk menjawab pemberitaan yang beredar selama ini, nanti kita bisa tahu pihak mana nih yang benar dan mana yang tidak benar. Apakah yayasan atau pihak anak-anak keluarga yang dikeluarkan dari sekolah ini. Pak, terus harapan Bapak nih, ini persoalan pendidikan adalah hak bagi anak, tidak terkecuali. Dan yang ketiga, anaknya nanti bagaimana, Pak? Nah, harapan kami dari Dewan Pendidikan sejak awal kami mengamati dan mencermati persoalan ini sekitar 4 bulan yang lalu, fokus kepada peserta didik, yang 3 peserta didik yang tanda kutip dikeluarkan dari yayasan ini. Karena apa? Terlepas dari persoalan internal keluarga, misalnya antara yayasan dengan ibu atau orang tua dari ketiga anak ini, saya itu silahkan, kalau memang itu ada penyampaian ranah hukum, silahkan itu diproses dengan secara hukum. Tapi fokus kepada ketiga anak ini, saya berharap mereka agar bisa mengenyam pendidikan sebagai anak biasa, karena itu hak-hak mereka. Dan jangan ditahan-tahan kalau mereka akan bersekolah di sekolah negeri atau sekolah lain, untuk segera mengeluarkan dari Dapodik ini, karena itu untuk segera diinput oleh sekolah nanti kemana mereka akan pindah. Itu yang terpenting bagi kami itu. Sejauh ini Dewan Pendidikan sendiri sudah mengawal atau? Sejak 4 bulan yang lalu saya sudah ini, bahkan dengan Pak Sekdis kesini menemui Pak Ketua Yayasan, dan saya juga sudah menemui Pak Pahat sebagai orang tua dari ketiga anak itu. Dan sejak awal saya ingin agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan, karena toh perseteruannya kan antar keluarga. Maka itu, dan jangan karena ego masing-masing sehingga anak jadi korban. Itu yang fokus kita itu di situ. Dari pantauan Dewan Pendidikan sudah dicabut belum, Pak, ini Dapodiknya? Kalau informasi yang saya terima dari dinas, katanya di bulan ini sudah dikeluarkan Dapodiknya dari sini. Dan karena ini kan jelang ANBK ya, maka saya ingin segera yang kelas 6 terutama itu agar bisa mengikuti ANBK. Kalau wawancara kita makan. Nah, kalau nggak wawancara kita makan. Yang kita tunggu wawancara. Oke, mantap, Pak. Mau diwawancara. Bundang onggoh ya. Harus budak.